Pagi-pagi minum jamu supaya badan terasa ringan. Kejarlah segala mimpimu walau seberat apapun sang rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, ini tuh gelamai kiriman ayah aku yang beberapa hari yang lalu yang aku bilang itu tuh masih ada, tinggal segini ya teman-teman. Jadi dikirimin 3. Nah, satunya aku tinggal di rumah abang sepupu aku, terus 2-nya aku bawa pulang. Jadi ini tuh yang terakhir stoknya gitu ya. Aku mau potong-potong karena memang yang kemarin itu udah habis. Dan di sini aku mau menikmati dulu nih teman-teman gelamainya karena memang aku tuh suka banget ya. Oh iya, ini adalah lanjutan dari video aku yang food prep itu ya teman-teman, video aku yang sebelumnya. Jadi setelah aku itu food prep itu aku lanjut nyuci dan juga langsung sekalian mandi gitu. Nah, setelah aku kelar buat ngeringin pakaian gitu ya teman-teman, aku itu istirahat dulu, minum-minum, terus juga ngemil-ngemil dulu gitu ya supaya lebih rileks. Nah, setelah itu di sini aku lanjut buat ngejemurin pakaian. Di sini tuh anak-anak lagi juga main sama ayahnya gitu ya. Dan di sini Pak suami itu bawa salah satu si twinnya, bawa si adek ya teman-teman buat dimandiin duluan. Nah, si kakak itu masih di sini di luar ya karena memang ayahnya itu lagi mandiin si adek. Jadi nanti kakak itu takutnya rusuh. Makanya si kakak ditunggu dulu ya di luar kayak gini sama aku. Rasanya itu ya teman-teman kalau misalnya pagi-pagi udah ke pasar lanjut food prep belum lagi nyuci gitu ya, rasanya itu badan itu bener-bener kayak pegel banget gitu ya teman-teman. Cuman sih alhamdulillah gitu ya, di saat aku lagi capek ada Pak suami yang sedikit meringankan pekerjaan aku, kayak bantu mandiin twin, kayaknya bantu bersihin rumah gitu ya, kayak bantu nyapu-nyapu kayak gitu. Itu lumayan banget sih menurut aku, lumayan banget membantu aku dan lumayan meringankan pekerjaan aku. Palingan kalau misalnya aku itu sempat gitu ya, pas aku habis jemur pakaian biasanya aku langsung pakein anak-anak baju. Cuman kadang kalau misalnya memang aku kerjaan lagi banyak gitu ya, kadang Pak suami aja yang pakein anak-anak baju. Nah, bagian ngikat-ngikat rambut anak-anak nanti baru deh aku, karena kalau udah ngikat rambut itu Pak suami nggak bisa ya. Hari ini tuh sebenarnya banyak banget ya teman-teman untuk aktivitas aku dan Pak suami di rumah. Nah, buat kalian yang penasaran hari ini tuh kami mau ngapain aja, tonton terus ya video-video aku dan jangan kalian skip. Nah, dilanjut ya teman-teman. Di sini tuh posisinya anak-anak itu udah tidur. Jadi di sini tuh Pak suami lagi mau manen sawit. Jadi sawit dari depan rumah ini tuh ada yang masak sekitar beberapa tandan gitu ya, sekitar 3 tandan. Jadi itu tuh mau diambil gitu ya teman-teman sawitnya. Harga sawit di tempat kami ini udah lumayan turun ya teman-teman. Kemarin itu mendadak tiba-tiba turun sebelum lebaran gitu ya. Dari harga yang 3.000 gitu ya bisa terjun payung jadi 1.000 lebih gitu ya, 1.500 atau berapa gitu. Dan itu benar-benar membuat kayak orang-orang itu banyak yang menunda panennya gitu ya teman-teman, karena memang harga sawit itu tiba-tiba turun. Cuman kalau kayak aku ini sih ya nggak terlalu mikirin banget ya teman-teman harga sawit, karena juga sawit kami itu kan cuman yang beberapa batang di dekat rumah ini aja, dan ini pun udah mau ditebang gitu ya, cuman memang masih nunggu budgetnya gitu. Alhamdulillah sih kalau misalnya urusan panen memanen kayak gini Pak suami itu udah mahir ya teman-teman. Karena dulu sebelum Pak suami itu kerja di peternakan ayam Java, Pak suami itu adalah tukang panen ya, panen kayak gini. Nah, pas aku kenal sama Pak suami itu udah punya kerjaan tetap gitu ya teman-teman, bukan kerja-kerja harian kayak manen-manen gini lagi. Cuman kalau misalnya pas Pak suami itu habis kontrak gitu ya, biasanya dia itu cuti, dikasih libur gitu sama PT gitu ya, itu biasanya Pak suami balik lagi kerjanya manen-manen kayak gini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak terlalu lah Pak suami itu kebingungan gitu ya, karena kalau misalnya tukang panen di kampung tempat tinggal aku ini tuh bener-bener banyak banget yang nyari ya, karena memang kebanyakan anak-anak muda yang seumuran Pak suami juga gitu pada beralih kerja PT. Jadi banyak banget yang nyari-nyari
orang buat manen kayak gitu. Pernah sekali ya teman-teman, pas Pak suami itu habis kontrak, jadi Pak suami itu kan libur 1 bulan gitu ya sebelum mengajukan lamaran baru. Itu tuh dalam 1 hari bisa 3 sampai 4 orang yang mendatangi ke rumah gitu ya buat ngajakin Pak suami kerja. Karena memang segitunya banget ya teman-teman, orang itu membutuhkan laki-laki gitu ya buat kerja ke kebun, kayak nyemprot, kayak membabat, kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu deh, kerja-kerjaan kebun gitu. Dan menurut aku sih kalau urusan gaji itu tuh benar-benar lebih besar ya daripada gaji PT. Cuman sayangnya kalau misalnya kerja di kampung atau kerja harian itu tuh tidak bisa gajinya itu ditetapkan kayak gitu. Maksudnya pendapatannya, maksud aku yang nggak tetap gitu ya, karena memang nggak setiap hari gitu ada kerjaan. Cuman kalau pas lagi banyak ya gitu, dalam 1 hari bisa 3 sampai 4 orang yang ngajakin kerja. Tapi kalau pas lagi sepi terkadang itu suka nggak ada yang manggil gitu ya buat kerja. Makanya ya udah, alhamdulillah sekarang Pak suami udah punya kerjaan tetap gitu ya teman-teman. Jadi rasanya itu kayak lega gitu. Apalagi kayak aku kan yang masih punya hutang, jadi rasanya itu benar-benar lega karena Pak suami itu kerja tetap gitu. Oke, dilanjut, tadi Pak suami itu nyuruh aku bikin teh es, dan di sini aku itu nemenin Pak suami minum teh es sambil aku tuh ngemil gelamai yang tadi ya. Di sini Pak suami itu udah kelar manen, jadi Pak suami nyuruh adiknya untuk ngantarin sawitnya itu ke peron. Nah, sambil nungguin adiknya Pak suami atau adik ipar aku datang, di sini aku minum teh es dulu bareng sama Pak suami. Dilanjut dong ke aktivitas yang berikutnya. Di sini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku mau masak 2 menu super mantul, yaitu tumis pepaya. Maksud aku tumis bunga pepaya, dan juga ada sambal tempe dan juga ikan asin rebus. Berhubung aku itu nggak nemu jengkol ya tadi itu di pasar, maksudnya pas aku food prep itu ya aku nggak nemu jengkol. Rencananya sih aku pengen nitip jengkol aja sama kakak ipar aku kalau misalnya itu pergi ke pasar gitu, karena uang untuk beli jengkol itu udah aku siapin gitu ya teman-teman. Oh ya, aku mau sapa-sapa kalian dulu nih teman-teman selagi aku beraktivitas, nanti takutnya itu aku malah lupa. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia mensupport dan mendukung aku. Buat kalian yang rajin komen maupun yang tidak pernah komen, aku mengucapkan terima kasih banyak. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oke, dilanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku itu lagi numis sambelnya karena memang sambelnya seperti biasa udah aku rebus dulu, jadi nggak perlu lama-lama ya. Nah, di sini tuh sambel aku tuh udah matang ya untuk menu yang pertama. Lanjut di sini aku tuh memasak menu yang kedua. Di sini aku panasin dulu minyak sedikit, lalu aku masukin sisa sambal yang tadi ya, sengaja aku sisain sedikit buat numis bunga pepayanya. Jangan lupa ya, bunga pepayanya itu direbus dulu. Boleh kalian itu ikuti cara aku ya, direbus menggunakan garam gitu ya, atau kalian itu punya cara tersendiri, boleh-boleh aja ya teman-teman. Nah, setelah sambalnya itu matang dan harum dan juga udah aku kasih garam, di sini aku masukin bunga pepayanya. Oh ya, di sini tuh aku nanti tambahin kecap sedikit ya teman-teman untuk warnanya gitu supaya lebih cantik gitu ya. Cuman aku tuh nggak ingat buat nge-recordnya gitu, lupa gitu ya nyalain kameranya. Makanya di sini tuh aku nggak ngeliatin pas aku lagi nambahin kecap. Nah, ini
ini tuh udah mateng ya teman-teman, jadi langsung aja di sini aku salin. Berasa cepet banget ya kayaknya mateng, padahal sebenarnya itu aslinya itu lama ya, nunggunya lumayan lama gitu. Dan di sini langsung aja ya teman-teman, langsung diberesin untuk wajannya supaya nggak numpuk. Dan jangan lupa juga untuk diberesin semua kompornya dan juga dielap-elap supaya nggak ada minyak, dan juga kompor kita akan jadi lebih bersih. Alhamdulillah, inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada 2 menu, ada tumis bunga pepaya, ada sambal tempe, dan juga ikan asin rebus. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dilanjut ya teman-teman, ini tuh Pak suami lagi mengaduk semen sama pasir. Ini tuh mau ngecor lantai kamar mandi. Seperti yang kalian tahu ya, lantai kamar mandi aku kan udah parah banget pecahnya gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu Pak suami pergi beli semen gitu ya, dan pasirnya itu aku minta sama tetangga aku di depan rumah. Jadi kemarin tetangga aku itu kan ada lagi bangun gitu ya, jadi mereka itu udah selesai bangun rumahnya, dan pasirnya itu masih ada sisanya sedikit gitu ya yang ada di halaman aku. Makanya aku minta dan mereka itu ngasih ya, karena memang pasirnya itu udah nggak dipakai. Ini adalah adiknya Pak suami alias adik ipar aku ya. Jadi adik Pak suami ini tadi datang buat ngebantuin Pak suami gitu ya, buat ngecor lantai kamar mandi ini. Nah lanjut, ini Pak suami lagi meratakan untuk semennya itu di atas lantai ya teman-teman, supaya lantai yang kemarin itu buat pecah-pecah jadi tertutupi. Tadi itu dikasih pasir itu agak lumayan banyak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, orang depan rumah itu baik banget. Jadi dikasih pasir, jadinya nggak perlu susah-susah cari pasir gitu ya. Dan alhamdulillah juga sih aku tuh senang ya teman-teman. Walaupun Pak suami itu memang bukan bidangnya itu di tukang gitu ya, asal Pak suami itu mau aja bikin kayak gini tuh, menurut aku Pak suami itu udah best banget deh pokoknya ya. Karena terkadang itu kalau buat cuman ngecor yang sedikit ini kan nggak mungkin rasanya kan, kita itu harus manggil tukang dulu. Dan Pak suami itu alhamdulillah sih mau aja gitu ya teman-teman, bantu buat ngecor lantai kamar mandi ini ya. Walaupun hasilnya tidak semaksimal tukang yang udah profesional, tapi setidaknya ini tuh menurut aku bagus-bagus aja. Oke, dilanjut nih teman-teman, kami itu mau pergi mandi ke sungai. Dikarenakan tadi kan baknya itu kan lagi dicor gitu ya, takutnya basah. Makanya di sini kami itu mau pergi mandi ke sungai. Oh ya, aku minta maaf ya untuk hasil afternya, aku itu lupa ngeliatin ke kalian. Insya Allah ya di next video aku bakal liatin ke kalian, tapi hasilnya itu sih biasa-biasa aja ya teman-teman. Ini adalah suasana di kampung tempat tinggal aku ya teman-teman. Di sini tuh masih banyak banget rumah-rumah tradisional gitu ya. Nah ini tuh kami mau pergi ke sungainya. Ini tuh lumayan curam gitu ya penurunannya, dan aku itu takut banget buat nge-record pas di penurunan ini, karena memang aku itu kayak merosot gitu ya dari atas motornya, jadi takutnya HP-nya jatuh. Nah ini adalah sungai yang sering dipakai orang-orang sini buat mandi ya teman-teman. Walaupun terkadang mereka itu punya sumur di rumah, tapi mereka tuh jauh lebih suka mandi ke sungai kayak gini rame-rame gitu. Jadi yang nyuci piring, mandi di sini tuh bisa ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh bener-bener bersih dan jernih banget airnya. Dan walaupun musim kemarau ini tuh tidak pernah kering ya teman-teman untuk airnya, tapi kalau misalnya pas lagi banjir ini tuh bisa sampai ke dekat dinding masjid ini. Nah ini adalah masjid tertua yang ada di kampung tempat tinggal aku ini. Ini tuh masjid udah ada dari zaman dahulu gitu ya. Udah lumayan lama banget gitu teman-teman masjidnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tuh masjidnya tuh masih bagus dan masih dirawat oleh penduduk sini. Oke deh, ini setelah aku sampai di rumah gitu ya teman-teman, udah selesai mandi-mandinya. Di sini aku mau ngangkat jemuran karena ini tuh udah lumayan sore gitu ya, dan jemuran pakaian aku semua udah pada kering. Hari ini tuh rasanya bener-bener kayak capek banget ya teman-teman. Cuman ya tetap aja dinikmati rasa capek dan lelah. Insya Allah setiap lelah kita akan dibalas lillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.